Oke teman-teman, kita tadi udah nyaksiin video demo masak dan hasilnya udah ada di depan saya. Kenapa saya hari ini bikin konten tentang masak-masak? Karena saya emang sangat hobi masak. Selain hobi saya yang paling utama adalah mancing. Dan untuk mencari kisah tentang masak ini saya bahkan mengundang dua chef, bukan dua chef, satu chef dengan satu manajernya nih. Ya. Ini saya undang, ini adalah Mas Ano. Mas Ano ini chefnya Hotel Feb Banjarbaru ya. Benar. Ini chef hotel bintang 3 loh ya. Levelnya ini udah chef-chef yang kayak di televisi itu juga itu ya. Bahkan untuk hanya memuaskan hobi saya tentang masak, saya ngundang chef dan beliau didampingi oleh Mas Ari. Mas Ari ini adalah food and beverage manajernya Feb Hotel Banjarbaru. Betul Mas. Iya. Ini dua orang yang sebenarnya jago masak. Saya undang hanya untuk mencari informasi tentang masak-masak. Sekaligus nanti kita ulik lah tentang apa aja sih produk yang ada di Feb Hotel terkait dengan produk-produk masaknya. Saya boleh cicipin ini dulu nggak ya? Boleh Mas, harus. Oke teman-teman, kita coba cicip dulu deh. Oke. Salah satu yang paling saya suka adalah terong. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terong rasanya apa ya? Ini rasanya emang standar itu. Enggak, maksudnya tanpa bumbu pasti emang standar, apapun bentuk terongnya. Dan saya harus nyobain ini. Nah, situ Itu urap, cobain Pak. urap Ini khas ciri chef kita itu. Oke, saya nggak tahu apa yang membedakan karena emang kalau bahan dasar pakai sayuran dan ada parutan nyurnya dan kelapanya. Tapi saya mau merasakan teksturnya gimana. Ini kayak saya ini jadi juri. Iya. Dan kita peserta masak. Masakan kita lagi dinilai yang juri. Jadi ketawa. Saya nggak tahu nyebutnya. Biasa untuk sebuah masakan yang rasanya tuh sangat luar biasa. Hanya ekspresi aja Mas ya. Itu pasti udah membuktikan kalau makan itu enak. Bukan, kamu karena gigi saya sakit. Kirain itu enak. Saya enak bener. Kalau sayurnya emang semua rata-rata ya, ada bayam, ada singkong, ya, kacang, panjang sama togenya. Yang membedakan mungkin tekstur rasanya ini adalah dari paduan bumbu di parutan kelapa. Ya, Betul. Itu ada bumbu spesialnya. Sebenarnya kalau bumbu spesial tidak ada. Rata-rata kan kita pakai bumbu yang ada di Banjarmasin ini ya, bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, cabai. Mungkin takarannya pas aja. Mungkin gitu ya yang membedakan seorang chef profesional. Dia bisa mengukur takaran untuk sebuah dosis bumbunya yang pas. Betul. Gitu. Dan saya harus merasakan. Kalau ini namanya ayam apa ini? Ini ayam taliwang. Ini khas dari Lombok. Ayam taliwang ini. Saya harus menggunakan dua tangan saya bukan karena nggak ada sendok, tetapi ini untuk menunjukkan menikmati sebuah makanan itu harus dengan melakukan sentuhan langsung. Betul Mas. Siap. Saya harus makan. Harus dicoba tuh. Gimana Pak? Ada pedasnya. Bumbunya sangat kerasa banget. Ya, itu Sangat bumbu. kuat. Sangat kuat bumbunya. Kalau ayam dagingnya enak ya, pasti nggak sama semuanya, cuman bumbunya yang nguatin. Betul. Ini apa yang membuat rasanya beda kayak gini? Ada agak keras bumbu. Jadi ayam taliwang ini khasnya lebih ke makanan pedas. Kalau taliwang dari Lombok sama dia campuran dari kencur sama terasinya. Nah, itu yang bikin dominan dari ayam taliwang tersebut. Tapi kalau cara masaknya tadi seperti kayak kita lihat, yang harus diperhatikan tuh apanya? Dari sisi lamanya, Ya, terus betul. kematangannya. Jadi saat memasak ayam ini itu kan pasti diungkep. Nah, ungkep jangan terlalu matang biar nggak hancur. Karena kan dia bakalan ada proses lagi untuk bakar. Nah, kalau 2 kali proses masak itu pertama aja udah terlalu matang, dia pasti bakalan hancur. Jadi presentasi bakalan jadi jelek di saat di plating. Bisa jadi makan terus ya. Enak bener serius. Di belakang masih ada 5 Mas. Emang bumbunya ini agak gimana ya? Saya membahasakan karena saya bukan chef, tapi sekali lagi ekspresi saya udah bisa menunjukkan bahwa saya benar-benar menikmati ini. Ya. Saya adalah orang yang biasanya sangat jarang makan sambal. Saya makannya cabai langsung. Cabai. Betul. Terus ini, saya jarang makan sambal. Tapi cabai Mentahan. mentah tanpa diolah langsung dimakan. Satu biji tahu saya biasanya paling enggak 5 sampai 7 cabai.
habisnya. Itu Cabai rawit ya, Pak? Cabai rawit. Oh, cabai rawit. pertanyaan cuma satu, Mas. Perutnya kayak apa itu, Mas? Ya, saya pernah uji nyali. Bukan uji nyali, uji nekat. Makan makanan yang tingkat Levelnya pedasnya tinggi. levelnya itu kalau nggak salah sampai hampir 70 atau 80. Satu minggu perut saya panas. Untungnya nggak masuk rumah sakit. Itu berarti nggak dikompres perutnya, Mas? Oh ini, saya tahu kalau makan ayam taliwang dengan kopi nggak ada pantangan ya. Nggak ada, Kayaknya saya perlu coba bagaimana makan ayam taliwang dengan bumbu yang begitu terasa dengan dinikmatin kopi panas. Boleh, nggak ada pantangannya, Mas. Mau makan nasi pakai kopi, asal jangan piring yang di. Tapi serius ini bikinan chef. Memang bumbunya agak keras. Keras maksudnya itu benar-benar terasa. Khas dengan model makanan Indonesian food gitu ya. Betul. Sangat terasa dengan bumbu-bumbunya gitu. Oke, kalau kita bicara makanan, saya harus ambil tisu dulu. Boleh, Mas. Kalau kita bicara tentang bumbu makanan, dalam tips memasak yang paling pas itu sebenarnya meresapkan bumbu itu di saat dia sebelum dimasak, diungkep dulu, diresepin dulu, apa pada proses masaknya sebenarnya. Kalau dengan menggunakan bumbu-bumbu kayak jenis masakan kayak ayam taliwang ini. Nah, ini salah satu tips sih untuk teman-teman mungkin yang pingin cari tahu gimana sih cara masak yang benar. Untuk ayam taliwang ini saya masaknya diungkep dengan bumbu terlebih dahulu. Nah, jadi bumbunya udah matang, baru kita masukin ayamnya. Jangan sampai bumbu masih mentah, dimasukin ayamnya pasti bakalan berubah rasanya. Oke. Ya, nah di situ tekniknya kita masak itu kurang lebih sekitar 30 menit. Kalau mau pakai itu bisa pressing, saya lupa namanya. Di presto gitu? Ya, di presto itu bisa 30 menit selesai. Lebih cepat lagi. Kalau sekitar kita pakai wajan biasa cuma tutup ya lebih lama lagi, 45 menit mungkin. Tapi durasi waktu yang ditentukan itu harus nggak sih bener-bener lihat waktu jamnya atau pakai intuitif aja. Ini kerasnya udah 10 menit nih, 20 menit. Kadang kan kita agak susah juga. Ya, betul. Kalau pakai feeling. Kalau dari saya yang udah terbiasa di dapur itu biasanya kita lihat dari tekstur ayamnya. Nah, ayamnya kan itu kalau masih mentah, otomatis kan dia masih agak apa ya? Beda kalau sudah bukan warnanya, Pak. Dia sedikit Tampilannya. Ya, tampilannya itu kalau sudah mendekati matang atau 3/4 matang itu dia sudah mengkerut. Nah, tipsnya seperti itu. Ayamnya kan pasti mengkerut ya saat kita proses masak. Nah, di saat itu kita harus selalu ngecek, jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan ayamnya bisa hancur. Oke. Jadi triknya seperti itu. Oke. Selain bicara soal bagaimana kekuatan sebuah masakan pada bumbu yang diracik, kemudian memadukan dengan dosis yang tepat, yang nggak salah pentingnya juga adalah teknik masaknya. Ya, betul. Oke. Saya itu kalau masak, saya bisa loh masak pizza. Semua orang bisa masak. Bisa masak sekali. Masak air apa lagi? Kalau cuma sekedar masak, tapi nggak semua orang memiliki kemampuan untuk bagaimana menciptakan teste yang Betul. ya, betul juga ya. Mungkin semua orang bisa masak mie, Indomie, maksudnya mie instan. Iya, tapi yang praktis gitu ya. Tidak semua orang sama cara masaknya gitu. Ya, ada yang memasukkan telurnya terlebih dahulu. Jadi walaupun dia satu jenis makan yang sama, tapi beda tangan, beda rasa. Itu cara masak yang beda itu akan menghasilkan teste yang beda juga ya. Betul. Jadi beda tangan pasti beda rasa. Iya, betul ya. Ya. Dan yang itu juga bisa mempengaruhi nggak ya moodnya yang masak itu gitu? Bisa. Pasti. Nggak dalam psikologis gitu ya, ketika aura sesuatu yang negatif itu ketika pada sekitarnya akan merasakan juga. Tapi ketika moodnya misalnya itu berpengaruh nggak ya, moodnya lagi nggak enak lagi apa, mungkin bisa rasanya lebih asin. Betul. Atau lebih enak. Kayak gitu pengaruh. Secara nggak langsung itu mempengaruhi, Mas. Pengaruh ya. Pengaruh banget. Karena orang nggak sadar ya kan. Mungkin dia lagi moodnya nggak baik, dipaksa masak. Iya. Pasti hasilnya akan berbeda jauh. Gitu. Betul. Contohnya orang lagi berantem di rumah terus datang kerja masak, otomatis kan emosi masih ada nih. Nah, pasti bakalan berarti berpengaruh. sebenarnya
kalau rasanya nggak enak, belum tentu itu juga karena faktor dia nggak bisa masak. Betul. Dia kalau emosi kan apa aja dibanting. Garam dibanting, merica dibanting di dalam masakan, jadinya hancur. Betul. Yang mestinya takarannya saat setengah sendok, saking emosi gitu ya. Ini jadi wah udah ambil gitu 3 sendok nggak sadar. Makanya saya sangat menjaga saat di dapur itu jangan sampai tersulut emosi gitu loh. Gitu ya. Iya. Tapi emang kalau jadi chef itu bisa juga nggak ya terpancing emosi dalam artian tuh emosional yang labil dipengaruhi karena lingkungan pada saat suasana di dapur dan segala macam. Bisa banget. Karena di dapur ini kan kita berhadapan dengan panasnya api. Iya. Sama preparation kan kita sebelum kita masak preparation itu harus sudah ada semua. Nah, misalnya contoh ayam taliwang ini. Satu aja bahan nggak ada kan kita langsung wah perasaan udah di prepare kemarin kemana preparasinya otomatis kan langsung ya tensinya tinggi dan emosinya. Emosi. Tapi saya tambahin mas, situasi kayak gitu pasti ada dalam dunia chef hotel atau dunia F&B. Tapi karena kita punya tagline di Chef Hotel Banjarbaru itu fun, fresh and friendly. Betul. Nah, jadi kita pas bekerja harus dengan suasana fresh dan fun gitu ya. Biar nanti hasil makanannya benar-benar betul. Dan saya membuktikan loh ini. Iya. Karena tahu pada saat masak tadi suasana hatinya gimana nih? Itu menyenangkan. Biasanya kalau saya sama dia itu dimulai dengan merokok dulu, Pak. Sebatang dulu. Biar hati kan tenang. Kalau orang bilang nikmati pagimu dimulai dengan sebatang rokok, betul. Sepotong gorengan, secangkir kopi. Iya. Tuh kata orang. Tapi kalau diawalin pagi hari diawalin dengan sarapan bagi saya itu nggak benar mas. Nah, kok nggak benar gimana? Nggak benar. Awalilah pagimu dengan bernafas. Bernafas kita susah mas. Ini udah pada ini bicaranya bukan bicara soal food lagi nih, filosofi sudah. Nah, di Chef Hotel Banjarbaru menu andalannya apa aja sih? Nah, ayam taliwang ini menu andalan nggak sih? Ini menu andalan mas. Oh, menu andalan ya. Ini kenapa? Saya recommended deh kalau bagi penggemar makanan Indonesian food ya. Iya betul. Saya pertama kali merasakan ayam taliwang ketika benar-benar saya udah lama itu mungkin 25 tahun lalu ke Lombok benar waktu itu. Dan memang ayamnya kecil-kecil. Saya waktu itu tanya, ini ayam kok kecil? Apakah ini anak ayam yang baru berapa bulan? Iya benar itu. Katanya ayam muda, tapi saya nggak tahu ayam muda yang seperti usia berapa gitu. Tapi memang nggak ditanya umurnya mas sama ayam. Saya nanya. Dia bilang jawabnya hanya ayam muda. Saya membatin aja sih. Berarti labil. Ayamnya terlalu kecil ini kan menurut syariat Islam gitu ya. Apakah ada terpenuhi gitu? Tapi udahlah, saya bilang Bismillah aja. Bismillah. Tapi benar enak ini. Nah selain ini apa lagi? Selain kita punya promo atau menu andalannya itu ikan patin dabu-dabu. Kenapa kita angkat? Dabu-dabu itu sambalnya? Sambal. Karena chef kami dari Manado. Beliau dari Manado. Oh, sambal dari Manado ya? Betul. Manado. Jadi dabu-dabu itu kan secara umum udah menjadi sambal nasional di mana betul. ada kan. Iya. Nah, kemudian mungkin chef kami punya resep tersendiri sehingga membuat dabu-dabu. Tapi nggak bisa dibagi ya resepnya. Jadi sarannya harus langsung dirasain. Harus datang ke Chef Hotel. Kalau dibagi-bagi nanti banyak jadi chef. Betul. Ya, itulah hebatnya chef itu. Banyak orang chef tapi nggak semua chef memiliki rumus bumbu rahasia gitu. Rahasia. Mana chef itu dia punya menu bumbu-bumbu yang emang andalan dia. Tapi intermezzo chef itu punya semacam kekuatan magic juga enggak? Sesuatu yang mungkin ada ritualnya gitu. Nah mungkin kalau ritual khusus nggak ada sih ya. Ritual khusus itu jadi sudah benar-benar berjalan seperti apa adanya gitu. Intuitif secara pengalaman. Saking kita cintanya dengan dunia kuliner ya, jadinya seperti ini gitu loh. Jadi hobi makan, bermula dari hobi makan, akhirnya jadi seorang chef gitu. Iya, saya ini hobinya masak, makan juga ya. Kadang kalau bikin ini suka mix. Jadi kalau bikin tutorial di YouTube, saya pengen nambah ini, dia pengen nambah ini, walaupun hancur rasanya, yang penting saya ada rasa kepuasan. Nah, di situ rasa yang paling enak gitu. Rasanya hancur belakangan. Yang penting berani coba, Mas. Iya. Jadi chef ini kalau nggak berani coba dia gitu punya wawasan nanti sedikit. Coba. Tapi tadi bumbu dabu-dabu ikan patin. Dabu-dabu. Patin kan memang menjadi salah satu ikan yang dianggap habitatnya di wilayah Kalimantan Selatan ya.
itu dibikin digoreng, dibakar atau ditim kayak di ini? Dibakar. Dibakar. Karena dabu-dabu itu cocoknya dengan ikan yang dibakar. Betul. Tapi bumbu bakarnya bumbu pakai kecap karena saya pernah makan dan tanya beberapa orang-orang khususnya dengan lidah masyarakat Banjar. Bumbu bakar yang mereka maksud itu adalah bumbu bakar yang selalu ada rasa manisnya menggunakan kecap. Betul. Gitu. Beda dengan di Sulawesi dia cuma garam ditambah dengan sedikit jeruk gitu ya. Ya, dia seperti itu. Gitu. Betul. Jadi agak amis masih. Nah, kalau di Vape Banjarbaru sendiri kita menggunakan kecap biar rasanya semakin muncul dan khas dari Banjarmasin sendiri atau Banjarbaru kan itu rasa manis. Jadi kita menggunakan itu dengan kombinasi dabu-dabu yang gurih dan masam atau kecut. Tapi dia level pedasnya gimana? Kalau level pedas saya itu kan saya bilang saya nggak makan sambal, tapi lebih suka makan cabai. Cabainya langsung. Nggak tahu kalau lidahnya kebanyakan orang Banjar itu pedasnya tuh di medium apa yang di level Sedang. Kita level sedang aja. Kalau di HP foto juga Kita sedang. oh, nggak ada pilihan ya. Level 1 2 3 sampai bikin mencret. Tidak ada mas. Kalau misalkan ada tamu sendiri yang minta khusus boleh pedas banget bisa. Oh, Bisa kita tambahkan. Oke. Apalagi yang ada tuh? Ikan, ayam, yang Indonesian food atau Banjar Rice food yang Kalau promo kita untuk bulan ini kita 2 menu ini yang kita mau kita tonjolkan yaitu dari ayam taliwang sama ikan bakar patin dabu-dabu. satu porsi berapa itu? Satu porsi kisaran sekitar 35 sampai 40 masih ribu. standar ya? Masih standar. Masih sangat terjangkau untuk memang harga di level hotel bintang 3 loh ya. Ya kita nggak mau terlalu mahal lah, ya kan? Jadi emang kita melihat range kenapa 35-40 karena itu masih semua orang masih mampu untuk membeli makanan sebesar itu. Ya karena memang bahan-bahannya udah pada naik semua ya. Ya, apalagi kan namanya hotel ini kalau masyarakat awam kan mikirnya pasti mahal makan di hotel ya. Pasti tuh. Jadi berpikir sebelum datang itu mereka sudah mahal ke hotel makannya. Nggak usah di pinggir jalan aja makannya. Iya. Tapi juga sama, selisihnya juga sedikit. Ya, padahal masih makan lalapan tuh udah 30-an loh di pinggiran kaki lima. betul. Sama semuanya. Makanya kita bikin harga segini. Sebenarnya harga dari kita ini dari menu makanan kita di Vape Banjarbaru nggak terlalu mahal juga. Yang paling mahal sih ada 100.000 sekian itu sebuntut. Oh iya. Ya, sebuntut kita ada. Betul. Buntutnya aja mahal. Iya betul. Di paling murah ya sekitar 25-an sampai ya 100.000 kisaran. Tapi hotel ini identik dengan tempat stay home sementara gitu yang nginap gitu ya. Gak muncul bahwa ini menjadi tempat kuliner, tempatnya nongkrong asik untuk makan. Apalagi dengan konsep fun, fresh and friendly. Ini gimana nih Vape Hotel sendiri mau mengambil positioningnya gitu ya. Orang kalau mau ke sana ke hotel identiknya itu yang nginep gitu. Betul. Ya kan? Itu yang mau kita rubah mas. Jadi kenapa kita ngambil fun, fresh and friendly-nya Vape Hotel Banjarbaru? Kita pengen merubah mindset kalau ke hotel itu tidak harus menginap. Mau makan di hotel pun bisa tanpa menginap. Jadi kan seperti mas bilang masyarakat umum pada taunya kalau mau makan di hotel harus nginap. Nah itu kalau makan harus menginap itu ya breakfast. Nah sekarang pun konsep breakfast itu juga udah bisa tanpa tapu menginap bisa breakfast di hotel. Kita punya paketannya. Jadi misalnya mas di rumah nggak masak nih istrinya kan, bingung mau sarapan di mana. Nah sekarang konsep Hotel Banjarbaru dia punya paketan breakfast. Harga berapa itu? Sekitar 50.000. Paketnya itu makan di tempat atau makan di tempat? Makan di tempat. Itu waktunya dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Itu semua menu komplit kita siapin. Sampai live cookingnya dari chef kami juga. Ada live cookingnya juga? Ada live cooking. Asik itu sebenarnya. Dan selain ada live cooking di breakfast kita juga ada namanya additional food corner yang setiap harinya tuh berbeda-beda menunya. Contoh salah satu nasi pecel, kemudian nasi uduk, nasi samin. Pokoknya semua tradisional di Indonesia kita angkat di breakfast tersebut. Jadi kalau mas mau coba, boleh. Nanti saya akan coba datang sambil kasih informasi buat pendengar kita nanti di konten ini. Kalau kita mau review nanti bagaimana nanti teknik masak, cara masak dan berbagai macam ininya. Tapi nanti kalau misalnya di situ datang terus pengen request saya pengen ini dong, pengen ini bisa nggak di mix misalnya apa gitu? Karena ada live cooking juga kan sekarang kita masak, bisa kayak gitu nggak? Bisa. Kalau misalnya kalau live cooking ini kan kita lebih ke nasi goreng. Nah, live cookingnya tiap hari ya? Tiap hari ya. Tiap hari live cooking nasi goreng, kemudian nanti ada mie abang. Nah,
Itu bisa tamunya request. Misalnya family, kita kan kalau Sabtu Minggu banyak tamu family nih. Banyak juga ya. Tamu-tamu keluarga yang liburan. Iya. Nah, rata-rata kan mereka membawa anak dan tidak ingin menu yang pedas. Iya. Dia request. Menu keluarga gitu ya. Menu keluarga. Jadi apapun permintaan tamu sebisa mungkin kita penuhin. Betul. Oke. Nah, jangan sampai tamu nggak bisa. Nah, itu nggak bisa kita. Itulah namanya konsep fun, fresh and friendly-nya, Mas. Ini konsepnya lebih mendekati sebagai hotel yang bisa dijadikan rekomendasi untuk keluarga ya. Yes, Fun, betul. fresh and friendly. Tapi saya pernah di sana beberapa kali acara, saya juga nginap. Memang enak sih. Enak dalam artian dia benar-benar terasa santai kayak Semi resort tadi ya. iya betul. Semi resort. Cuma memang saya harus ngakuin pada posisi di depannya ini kalau orang nggak tahu yang muncul di depan itu kan bangunan yang lain. Ya, Betul. Kayaknya kalau boleh saya saran harus dimunculkan deh ketika orang lihat mungkin dari warna di depan harus ada muncul sih. Mungkin ada branding lagi di depannya, biar bangunan ini tidak kalah dengan bangunan depannya gitu kan. Iya, kadang masyarakat kita tuh kalau nanya tuh mungkin bukan menjadi kebiasaan atau budaya gitu ya. Ini mana sih? Padahal dia udah di depan hotelnya itu, tapi hotelnya udah ke dalam gitu. Iya kan. Tapi menarik nih fun, fresh and friendly karena udah benar-benar membuktikan saya nginap di sana rasanya sangat friendly banget dan fun banget juga. Betul. Termasuk makanannya. Tapi nggak dibikin ya satu konsep yang santai karena itu kan masih nyatu dengan ruangannya indoor gitu ya. Kan ada yang di samping kolam juga ada di dalam situ. Masih terasa banget suasana hotel bahwa itu bagian dari bangunan hotel. Betul. Nggak dibikin mungkin yang benar-benar terasa ketika kita itu makan di situ itu ada sesuatu yang berbeda. Suasananya Pak? Ya di luar atau gimana gitu. Kalau suasana kita sudah ada tempat. Kalau Mas tadi bilang sudah pernah ke sana, di depan lobi kami itu ada tempat nongkrong. Oh sudah ada ya? Sudah ada. Nah, jadi tempat nongkrong itu kita bikin emang di luar restoran kami, di luar lobi hotel. Tapi masih dalam lingkungan hotel. Nah, kita bikin konsep santai, orang outdoor juga. Jadi untuk para bukan yang di samping kolam itu? Bukan. Jadi untuk para smoking atau tamu-tamu yang ingin smoking tapi tidak terlalu ramai dengan orang, betul. Mereka bisa ke sana. Nah, tempat itu nanti sudah kita bikin dan kita akan membuat promo yang namanya kita barbecue. Sudah. Kita sudah bikin beberapa konsep di sana, beberapa menu di sana, dan ambience juga banyak, tamu-tamu yang senang. Harga per pack-nya berapa? Harga per pack-nya lebih ke low. Kita main di kisaran 20.000. Karena marketnya kita emang bukan mengundang tamu-tamu dari dalam, tapi kita pengen mengundang komunitas. Anak-anak muda, motor atau apa. Iya, komunitas ya. Komunitas. Dan ramai tuh di sana. Sudah. Jadi ini juga ya tempatnya. Ayo dong kita ke pack Ya, gitu ya. Itulah. Makanya kita harus mengikuti keadaan ya Mas ya. Iya betul. Kalau kita nggak ngikutin keadaan, anak-anak kalau istilah nama sekarang anak apa Mas? Anak gaul gitu ya. Zaman now. Nama anak-anak kekinian. Nah, mereka tuh konsumtifnya lebih besar gitu. Iya. Nongkrong di suatu kafe, konsumtifnya banyak. Nah, itu kita coba untuk nge-grab ke hotel kami ya kan. Yuk datang ke hotel gitu. Memang bisa juga ya di branding ya sebagai hotel dengan konsep fun, fresh and friendly, juga anak yang kekinian dan kegaulan gitu. Betul. Dan itu udah dilakukan ya. Sudah. Menunya tadi barbekyuan ya. Barbekyuan kita. Karena kalau anak muda ini sebenarnya bicara soal menu apa aja dia bisa masuk. Bisa. Mau rasa apa aja. Bagi dia tuh eksistensi dan rasa nyaman untuk berkumpulnya. Jadi dia ngobrolnya enak, gitu ya. suasananya dapet, harganya juga masuk ya. Masuk. Iya betul. Ini bagus nih sebenarnya konsep yang diusung oleh ini. Tapi gimana perkembangan dunia hotel saat ini dalam situasi kondisi ketika kita sudah mulai bangkit kembali pasca pandemi, walaupun ini nanti pemerintah kembali Betul. Ya, ini dunia usaha benar-benar terdampak sekali. Tapi kita berharap kebijakannya jangan sampai seperti 2 tahun atau setahun yang kemarin benar-benar membatasi. Betul. Tapi ada geliat yang mulai membaik ya. Kalau mengarah ke pasca endemi atau pasca pandemi kita sudah marah ke sana Mas. Karena beberapa okupansi hotel juga udah mulai naik. Itu pun juga karena adanya kenaikan dari batu bara ya kan. Kemudian didorong oleh komoditas ekspor yang lain. Kemudian kebijakan-kebijakan di bandara yang sudah mulai menurunkan itu berasa
untuk di hotelnya udah mulai naik, Mas. Iya. Nah, dari dunia F&B-nya ya kita harus fight juga gitu Iya. kan. Karena beberapa di Banjarmasin ini atau di Banjarbaru juga hotel udah mulai banyak, Mas. Iya. Kalau kita anak F&B tidak, kan F&B itu harus kreatif, inovasi. Iya, iya. Kalau tidak ada kreatif ya kan begitu-begitu aja. Iya, betul. Apa diam di jalan, diam di tempat. Ya. Tapi nggak musuh nggak ya Vape Hotel ini gini? Hotel kan sekarang menghadapi situasi persaingan yang tidak lagi dengan kompetitor sejenis ya, Betul. tapi lebih pada situasi kondisi eksternal perubahan ekonomi politik yang dan selera masyarakat yang nggak bisa diprediksi. Betul. Saya melihat bahwa saat ini ada selera masyarakat untuk menikmati relaksasi itu, santai itu, entertain dan refreshing itu tidak mesti harus ke luar daerah, tapi mencari suasana. Nah kalau anak muda kan cari tempat yang instagramable. Ketika di eksis, oh itu di mana, lagi apa gitu, dan udah dilakukan juga nggak dengan Vape Hotel Banjarbaru ini? Semuanya kita sudah melakukan, Mas. Udah juga ya. Kita ada nggak model kayak booth atau tempat nuansa apa yang diusung konsepnya? yang diusung konsep itu kita berdasarkan tema-tema setiap bulannya. Oh, Contoh, tematik ya. sebentar lagi kita akan memasuki Agustus. Agustus itu ada apa di bulan di Agustus? Oh, ada kemerdekaan. Kita bikin stand booth seperti gitu ya. kemerdekaan. Kemudian kayak kemarin kita habis di bulan puasa Ramadan kita punya booth atau stand yang konsepnya sama. Jadi kita berdasarkan bulan-bulannya. Tematik ya. Tematik. Lagi tren gitu ya. Betul. Oke, tapi saya sih sebagai penikmat dan penyuka dunia kuliner gitu ya, masak-masakan. Kalau menurut saya sih, kalau harga tadi saya dengar udah masuk ya. Masuk aja Mas ya. Nah, karena memang kalau bicara soal makanan ini nggak bisa disamaratakan ya dari sisi bukan bicara soal kelas pinggir atau kaki lima kelas hotel bukan, tapi yang saya maksud adalah testenya gitu. Nah, jadi kalau soal harga itu kalau penikmat kuliner ya itu nomor 2, nomor 3 lah ya. Betul. Cuman mungkin pilihan-pilihan kali ya. Pilihan-pilihan yang tadi kan saya dengar ada mie habang, kemudian ini disasar nggak selera-selera itu modelnya. Anak muda nih misalnya lebih cenderung ini. Kalau keluarga cenderung makanan yang variatif, misalnya banyak anak-anak suka ini, yang orang tuanya suka ini. Nah ini dari Vape Hotel udah mencoba untuk menyediakan variasi produk gitu. Nah kalau variasi mungkin suatu saat Mas harus bermain ke Vape Hotel. Ya sudah lama nggak sudah kan sudah lama banget. Tadi harus boleh nanti saya coba review. Konsep kayak gitu kita sudah mengaplikasikan di breakfast. Iya. Nah, di breakfastnya. Di breakfast itu kita mengusung konsep semua gender. Oh. Dari anak kecil, anak muda sampai orang tua. Jadi konsepnya itu adalah siapapun dari gender, maksudnya dari usia berapapun menunya ada kita siapin. Ini benar-benar berarti fun fresh friendly-nya benar-benar udah. Betul. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Di breakfast kami, saking kita peduli dengan tamu, saking kita menghargai mereka untuk santai gitu. Di breakfast kita akan menyiapkan namanya Kids Corner. Oh ada juga untuk Kids Corner. Kids Corner untuk main-mainan atau makanannya? Makanannya ya. Jadi Kids Corner itu menu untuk anak-anak. Jadi pada saat breakfast si orang tuh tidak bingung. Mungkin anaknya nggak suka makan ini. Nah kita siapkan Kids Corner, Ibu silakan. Udah berubah banget. Berubah banget. Udah lama gak kesana. Jadi dalam satu paket si tamu itu dapat semuanya di dalam, dari suasananya. Kemudian tamunya pengen anak-anaknya pengen santai, pengen senang-senang, kita punya kolam renang. Nah itu jadi satu paket, jadi satu kepaketan kami di dalam. Ini benar-benar hotel yang ngusung konsep fun, fresh, and friendly untuk keluarga ya. Yes. Ya sangat menarik ini karena ini harus bersiap loh Vape Hotel. Karena yang saya tahu kebijakannya ketika pemerintah sudah menetapkan Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi, itu, Mas, betul. Semua perkantoran instansi vertikal di 2023 sudah harus di sana. Betul. Polda Kalsel kalau nggak salah kan 2022 ini, dia di akhir tahun sudah akan persiapan ke sana. Mungkin kantor-kantor lain udah dikasihkan hibah tanah-tanahnya lain. Betul. Dan tantangannya ini udah disambut nggak dengan Vape Hotel dengan konsep apa yang akan diusung? Nah tantangannya semenjak ibu kota pindah ke Banjarbaru, kota provinsi ya, kemudian government pasti kesana juga. Nah tantangan kami adalah kami mempunyai promo-promo. Kita akan
menerima tantangan dari pemerintah dengan cara apa? Kita punya beberapa ruang meeting, Mas. Oh iya, Nah, ini kegiatan kalau government ini kan pasti lebih Iya, ke betul, meeting kan. Betul. Nah, kita punya beberapa ruang meeting. Kapasitas terbanyak berapa? Kapasitas terbanyak kita adalah di 200. 200 ya. 200 Berarti orang. bisa untuk simposium, seminar. Betul. Dan itu harganya cukup masuk akal, Mas, kita. Per pack berapa itu? Per packnya kita di 90.000. 90.000 ya. Betul. Udah dapat snack sekali atau makan atau cuma ruangannya doang? Kalau kita kan bicara kalau 90.000 tuh makan. Makannya ya. Makan, kemudian Ruangan fasilitas. ruangannya fasilitas itu free. Iya. Itu free. Masuk harga itu murah itu kalau menurut saya. Murah. Rata-rata di harga udah 125 atau 140 ya. Nah, itu tantangan kami. Kalau nanti government pindah ke Banjarbaru, nah kita siap menerima mereka untuk mengadakan acara kegiatan-kegiatan. Ya, ini 2 tahun kemarin kan lumayan vakum ya. Paku, Mas. Berarti kan budget mereka nggak kemana-mana nih government. Covid semua ya. Larinya ke COVID semua. Ya giliran udah dibuka kerannya duitnya udah habis nih pemerintah. Wah. Padahal kita semua ini dunia usaha juga sangat bergantung dengan pemerintah ya. Betul. Tidak hanya kebijakannya tapi duitnya juga. Jadi memang konsepnya Vevote ini lengkap, Mas. Iya. Selain buat family, kita market government untuk meeting juga kita ada. Iya. Kemudian kita juga punya beberapa fasilitas seperti antar jemput bandara. Bagi tamu yang tadi nggak usah bingung, tamu-tamu kita, wah nggak punya mobil untuk ke bandara, kita punya fasilitas tersebut. Ya pokoknya kita membuat fun friends and friendly untuk tamu lah gitu. Iya. Ini kompetisi bisnis perhotelan gitu ya. Yang paling berat dirasakan tuh apa sebenarnya? Kalau kompetisi yang paling berat itu kita emang di F&B, Mas. Mas tahu kan udah banyak beberapa kafe-kafe yang Iya, betul. independen ya, kita Iya. bisa bilang independen yang bisa dibilang itu menjadi kompetitor Vevotel, walaupun dia bukan di dalam hotel, tapi itu tetap menjadi kompetitor kita. Iya. Nah, itu yang saya bilang, kalau kita tidak kreatif, chef kami tidak punya keahlian, ya kita akan diam di tempat. Nah, itu yang dunia sekarang ini yang lebih berat adalah F&B. Kalau untuk hotel, okupansi, fine, kami udah kamu datang. Tapi kalau udah bicara F&B, kuliner, kalau seleranya sudah nggak kena, nah, kan Mas, kalau makan udah nggak enak, mau baik lagi nggak? Saya ini seleranya selera tradisional. Kalau pizza itu karena anak saya aja suka, jadi saya bisa bikin. Tapi senengannya saya singkong goreng. Nah, itu singkong goreng ditemenin sama ngopi, itu enak tuh, Mas. Ambil mancing. Tapi kalau saya mancing, saya benar serius. Saya selalu bawa alat masak. Jadi kalau habis mancing dimasak langsung. Biasanya sih minimal yang instan-instan kayak mie instan gitu, bikin yang air panas buat ngopi gitu. Kalau lagi pengen asik-asik cari yang suasana fun dari sisi nature alamnya, nggak begitu mancingnya ya masak-masak yang ringan-ringan. Iya betul. Soalnya dengan hobi itu saya mau mencari sesuatu yang kemudian ketika kita kembali itu fresh gitu. Betul. Karena hobi ini nggak bisa dipaksa, Mas. Iya. Mas hobinya mancing. Iya. Saya tidak suka mancing. Betul. Kalau dipaksa mancing, bosan saya. Iya, betul. Nah itu sama kayak si Chef, hobi masak. Kalau dipaksa masak, ya seperti kita bisa masak, Mas bisa masak, tapi tidak menjadi hobi. Dan ini kemangi. Ini makanan favorit saya termasuk. Saya dulu waktu kuliah pernah makan di pinggiran pecel-pecel lele gitu ya. Iya betul. Lele penyet, kalau penyet. Yang kemanginya 3 lembar Enggak, gitu. Banyak. Itu gelas. Oh iya. Saya ambil 1 ikat. Saya makan kayak gini. Langsung dimakan. Iya gitu. Dibilang sama teman saya, kambing makan. Luar biasa. Ya serius nih, saya suka ini. Ini biasanya sayur apapun kalau lalapan yang masih wajib kemangi. Wajib ini. Enak rasanya dia kalau makan tuh. Tapi ada makanan khas Banjar. Saya coba ingat dulu. Tigaron apa cigaron? Ya. Dan saya nggak bisa makan ini. Jaruk tigaron. Orang bilang enak banget katanya. Saya udah pernah coba tuh. Enak rasanya. Gimana ya? Rasanya hambar gitu. Hambar ya? Saya nggak tahu. Kayak makan bunga biasa. Kasih garam lah biar ada rasa. Ya, dia kalau nggak bisa kayak fermentasinya gitu, dia nggak muncul katanya rasanya. Saya nggak tahu di mana rasanya tuh. Karena makanan tuh kadang nggak ada di rasa, tapi disugesti kadang bisa ada. Betul. Sama kayak obat sugesti kita. Iya. Saya minum kopi ini rasanya pagi itu kalau nggak dimulai dengan segelas kopi, sesendok madu, sama saya ngamelin bawang putih
tunggal itu yang difermentasi bawang hitam itu, nah saya makannya itu terus. Setiap pagi. Minyak zaitun juga. Setiap pagi. Ya lagi. Kalau nggak memulai dengan itu, rasanya ada yang kurang gitu. saya merasa sugesti bahwa hidup saya nggak sehat gitu. Ya ada sakitnya pasti Karena sakit. sugesti itu pengaruh ya sebenarnya ternyata ya. Pengaruh, Pak. Iya. Dan saya merasakan ketika saya sehat dengan minum itu fit banget gitu. Iya, sugesti itu emang sarang tanpa kita sadarin emang sangat besar Iya, gitu efeknya, pengaruhnya. Iya. Saya dari tadi ngikutin itu loh. Nah, mau dicoba Pak, silakan. Saya ngeliatin matanya ke sini dulu ya kan. Ini, Ini apa ayam ini? ayam garang asam. Oh. Garang asam Kalau nggak salah garang asam ini masakan khas dari Jogja atau Jawa ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Ya. Saya nyoba dulu icip-icip. Sekali lagi, Betul. saya nggak menggunakan sendok. Ini sebagai ekspresi agar saya benar-benar menyatu dengan makanan. Betul. Kontak fisik ini menimbulkan sugesti yang cukup kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini cuma hiasan, boleh Hiasan dimakan. aja Pak. Itu daun pandan. Itu daun pandan. Bisa dimakan, bisa sih makan. Ini adalah tomato, buah ya. Ya, tomat hijau. Kenapa saya memilih untuk tidak memakai tomat merah daripada yang hijau? Karena hijau ini kan memunculkan rasa kecut. Asam sedikit. Ya, karena kan makanan ini garang asam. Iya, betul. Jadi saya memakai Oh, kenapa nggak menggunakan apa itu namanya? Belimbing apa? belimbing bulu sudah langsung di ayamnya. Oh, Di bumbunya langsung. pantes saya merasa ada sesuatu yang lebih Berarti keras. tomat itu hanya penambah. Iya, ya. Nah, selain dia jadi hiasan, di atasnya jadi buat rasa juga. Buat rasa. Itu bayam. Ini nggak sakit gigi lagi kan? Ya, kena ini. Jadi kena. Pedesnya dapat, Ya. manisnya muncul, gurihnya enak. Betul. Tapi jagung ini tidak termasuk makanan yang saya favoritkan. Jadi saya makan ini yang hijau-hijau aja. Emang nggak suka jagung? Tidak suka tapi bisa, tidak tapi favorit. nggak begitu ini. Kalau ada pilihan lain saya pilih lain. Betul. Kalau ini sayur apa ini? Bayam ya? Bukan? Itu bayam, Pak. Bayam ya. Ya. Bayam ini benar-benar favorit. Pokoknya yang hijau-hijauan saya suka. Hijau-hijau, sawi hijau, brokoli, Semuanya. pokcoy. Berarti Mas ini akan dimusuhin sama kambing-kambing. Dulu saya ingat dulu waktu saya kuliah, yang jual tuh ngatanya Ya. ngotot. Habis tuh satu Ya ikan. iya makanya. Orang beli untuk berapa orang, masnya dihabisin. Gimana nggak marah yang Kalau menjual? nggak salah, kemangi itu antioksidan juga kan? Gitu ya. Iya, kalau nggak salah. Saya kadang makan itu hanya karena menikmatin saja. Khasiatnya itu belakangan. Tapi saya juga kadang suka cari literasi. Oh ini buat ini. Jadi saya perbanyak biasanya. Betul, jadi kan ada manfaat. Ini kurang nih kalau bagi saya ini. Ada 5 lagi di belakang. Aman. Nggak habis udah. Saking enaknya. Tapi bumbunya emang bener ya. Ini ya mungkin yang membedakan seorang chef Ya. yang udah punya standar untuk meracik bumbu ya. Betul. Muncul. Maka jadi seorang chef ini dia sama kayak harus punya keahlian gitu. Apa sih kekuatan seorang chef? Apakah ilmunya, intuitifnya, Instingnya Mas, instingnya ya? instingnya. Kenapa? Seorang chef ini dia pakai jari aja bisa merasakan. Ya serius nih. Saking ya insting. Enggak, tapi serius nih pesan lo. Iya bisa. Iya. Tapi sebenarnya itu tidak bisa dicontoh. Betul. Kenapa? Karena kan tangan ini kita megang macam-macam gitu. Ada kuman, ada bakteri. Nah kalau di rumah silakan aja. Tapi kalau di dunia SOP-nya nggak boleh. Nggak Nggak boleh. Harus pakai sendok. Itu kalau di bercandaan di dunia F&B untuk para chef. Iya, iya. Saking, Tapi saking kuya, ya. saking kuat instingnya lewat aja tahu rasanya. Mungkin kalau ayamnya kayaknya nggak enak dan Nah, ya cuma bisa lewat tuh. stres. Betul. Ini ayamnya stres nih. Jadi kalau saya makan di tempat baru yang kita belum tahu, kita melihat makanan itu udah tahu duluan. Itu yang bicara intuitifnya. Iya betul. Atau karena melihat memang oh ini kayaknya cenderung kayak gini. lah. Intuitifnya sekalian kita mata kan ini pasti langsung masuk ke otak kan. Oh, pengalaman dengan ya. jenis makanan dengan bentuk tekstur apa itu langsung. Jadi saat melihat presentasi makanan kita udah tahu rasanya sebenarnya. Nah, saking hebatnya itu Mas. Nah makanya saya ngundang beliau-beliau ini untuk mencari ilmunya ini. Tapi memang tidak ada sesuatu itu didapatkan dengan cara instan, Betul. berproses. Ya. Ya. Kebiasaan saya untuk menikmati ini biasanya dulu saya sangat hobi masak. Seminggu sekali itu saya pasti akan coba menu-menu baru, masak serius di rumah. Hah? Tapi lama kelamaan ternyata selain waktu, Betul. mood yang paling berpengaruh. Saya merasa. Betul. Itu kan kalau Pengen lihat di TV enak banget nih makan nih. Waduh nanti saya bikin ini. Wah. Ya. Tapi kalau moodnya ada saya bikin emang beda. Kalau menurut anak saya makan. Saya kemarin pernah lihat itu gulai, bukan gulai ya.
kambing bahan-bahannya dari Betawi. Muncul tuh bumbunya karena dia perpaduan bumbu-bumbu Timur Tengah juga kalau nggak salah. Itu enak juga. Ya itu kalau tidak hobi kita dipaksa susah mas. Gitu. Iya. Tapi kalau seorang chef ini setiap hari memasak menjadi hobi. Jadi moodnya tiap hari akan dan seorang chef ini dia pintar untuk membalikan moodnya mas. Dia punya cara masing-masing. Dia punya. Kalau dia moodnya udah jelek, dia perlu waktu sekitar 5 menit untuk membalikin moodnya. Saya harus menikmati. Nah, Jadi sambil makan sambil kita ngomong nggak apa-apa. nah gimana mas? Ini ayamnya muda ya? Kalau bilang muda sih enggak. Kok empuk ya ayamnya? Apa diperes dulu deh? Nah, cara masaknya itu yang menentukan. Cara yang masak tepat itu jangan terlalu mateng. Betul. Jangan nanggung ya? Ya. Tapi enak loh, ayamnya empuk ya? Betul. Tengah-tengah kalau bisa tayamnya. Empuk ayamnya, bener. Nambah loh. Nambah mas. Nanti masak ini ada cabai. Saya makan cabai. Mau sarapan itu mas ya? Saya bener udah sarapan bubur. 3 hari saya agak sakit. Jadi garang asam ini kan khasnya itu rasa kecut sama pedas. Jadi pedasnya itu dari cabai rawit. Kita nggak sengaja nggak bikin bumbunya hancur cabai rawitnya biar tamu kan ada yang nggak makan pedas, ada yang bisa makan pedas. Jadi biar dia makannya terpisah. Kalau dia pingin pedas ya bisa langsung makan cabai rawitnya. Saya bener pengen habis ini menang. Tapi karena ini kita lagi bikin konten, nantilah setelah kontennya selesai. baru pakai itu. Nah, beberapa menu kami ini emang permintaan dari tamu-tamu kami mas. Jadi kami ini selalu komunikasi dengan tamu ya kan. Apa bu keinginan mereka selama nginep stay ya mas, kita pengen coba apa. Kalau lebih tamu pernah pesan ke kita maksudnya memberi saran, coba mas banyakin minum tradisional. Betul. Itu menjadi motivasi kami. Ayo chef kita coba. Ada nggak minuman tradisional dari Banjarmasin, dari Kalsel itu akar rumputan ini, akar ini. Nah itu ada tapi agak susah nyarinya mas. Susahnya. Jadi makanan atau minuman kita akan mencoba untuk menggali dari sisi tamunya. Kalau misalnya jamu dari rempah-rempah bumbu alam Indonesia itu udah banyak ya, semua hotel ini. Betul. Tapi sesuatu yang menjadi kekhasan. Kayak pikir masukan yang bagus tuh dari tamu tadi. Iya. Itu menjadi kreatif kita itu datangnya dari mana? Dari kita komunikasi dengan tamu. Keinginan tamu apa selama dia nginap? Oh, saya mau seperti ini, Mas. Menu ini kayaknya enak nih, Mas. Betul. Jadi kita tidak mengindahkan permintaan dari tamu. Jadi kita mendengar setiap masukan dari tamu, apa sih mau dari tamu-tamu tersebut. Jadi nanti kita coba bikinkan atau tampilkan di breakfast tersebut. Jadi tamu-tamu yang biasanya long stay guest di kita lebih dari 2 minggu tinggalnya ya. Dia biasanya request, chef besok saya mau makan ini bisa nggak? Kalau ada bahannya saya bikin pak. Tapi biasanya kita bikinkan. Betul. Nah, jadi karena dia bosan juga kali ya. Ya betul. Yang menu-menu. Betul. Monoton itu. Jadi misalkan ada buah di breakfast 3 macam, dia pingin beda, ya udah kami siapkan untuk beliau sendiri seperti itu. Ini serondeng ya. Serondeng yang buat yang apa? Urap ya. Urap. Betul. Ada. Pokoknya enak dah. Mantap ya. Saya malu kalau ngabisin di penuh. Nanti lah setelah ini saya habisin nanti. Tapi saya harus ngakuin bahwa sebagai seorang penikmat kuliner, yang dimasak ini bumbunya muncul. Tadi saya suka yang ini, yang bayam tadi, karena pedesnya dapat, kerasa banget karena saya suka makanan kuliner pedas. Manisnya juga ada, ya, tapi nggak begitu kuat. Betul. Jadi madu gitu ya antara pedas dengan manis dan gurihnya juga sangat terasa. Yeah. Jadi kadang teste itu yang memadukan antara selera masing-masing penikmat. Ada yang lebih dominan di pedas, ada yang lebih dominan di asin atau gurih, ada yang suka di manis gitu ya. Betul. Jadi ketika lidah itu ngerasa semua rasa muncul, dia akan mengatakan ini lezat gitu. Betul. Enak. Maknyos gitu ya. Nah, kalau mau itu silakan datang ke Hotel Banjarbaru. Nah, saya recommended nih buat teman-teman yang terutama keluarga yang mungkin karena gini, kuliner ini menjadi salah satu trendsetter ketika orang pengen menikmati
suasana yang rileks gitu ya, refreshingnya gitu. Betul. Kuliner, nggak lagi harus ke alam, nggak lagi ke mall apalagi gitu ya. Orang sekarang suka nikmatin Semua mulai dari orang event, dari orang meeting kan pasti makan. Wedding di kita juga bisa pasti makan. Kita juga tersedia menu-menu untuk wedding ada. Itu juga ya. Ada juga. Oke deh, Chef Ano, Mas Ari, bincang kita udah lama nih ya. Soalnya kalau kita terusin juga nanti Dingin makanan. ya, selain itu saya nggak bisa makan nanti. Betul, itu poinnya Pak. Oke, thank you banget nih udah berkenan memenuhi undangan kami. Sama-sama. Hanya untuk memuaskan hasrat keingintahuan saya tentang dunia chef dunia masak. Siap. Dan saya mengundang 2 orang ini dari Five Hotel ya. Ini hotel bintang 3 dari Kota Banjarbaru, Five Hotel Banjarbaru. Betul. Ya. Saya undang hanya untuk memuaskan rasa tahu saya, ingin tahu saya tentang dunia chef dunia masak. Dan ternyata saya cicipin emang bener ya. Sentuhan seorang tangan chef dengan seorang penikmat kuliner yang hanya sekedar hobi itu beda gitu ya. Karena mungkin tadi selain faktor ilmu dan pengetahuan yang pasti pengalamannya. Betul. Oke, dan saya recommended ya. Fun, Fresh and Friendly adalah sebuah konsep yang diusung oleh Five Hotel dengan konsep hotel keluarga yang memberikan kesan buat keluarga bisa merasa nyaman. Betul. Ada berbagai macam menu produk makanan yang bisa dinikmatin, bahkan Betul. bisa request dan ada live cookingnya juga. Ya. Dan bisa tanya-tanya langsung nanti dengan chefnya. Betul. Nah, kita recommended deh, karena saya udah pernah dan berapa kali ada kegiatan juga di sana, dan nextnya nanti mungkin saya harus datang ke sana untuk lihat langsung. Kita bikin konten deh kalau gitu nanti review. Jadi nanti bagi terutama yang suka masak nanti bisa lihat ya, dan sekaligus bisa tanya-tanya. Baik, sekali lagi Mas Ari, Mas Ano, thank you banget. Thank you, Mas. Sama-sama. Sama-sama, Mas. Dalam podcast konten kita yang ini pertama kalinya saya banyak bikin konten podcast yang spesial ngundang tentang kuliner. Wah, Kami tunggu undangan selanjutnya. Oke, saya nanti akan datang ke sana langsung. Siap. Terima kasih, kita akan ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.